Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita Muhammad pernah waktu masuk di kota Mekah 300 lebih jenis-jenis berhala. Itu dari ada yang diukir dari batu. Sekarang Pak banyak berhalanya. Ada berhala daun-daun, pohon-pohon, batu-batu, kertas-kertas. Ada juga undang-undang yang sengaja dibikin-bikin. Dalam bentuk tertulis undang itu yang menjauhkan kita dari undang Al-Quran, Al-Hadis. Lalu itu dipatuhi, itu namanya juga asnaman gaya baru yang mengalihkan ketaatan kepada Allah. Itu namanya asnaman. Dan pernah Nabi Ibrahim Pak berdoakan anaknya, yang itu ditulis dalam surah Ibrahim, supaya anakku jangan kena virus ini. Maka beliau vaksinasi anaknya dengan berdoa, wa iz qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan keturunanku dari virus yang paling berbahaya dalam sisi akidah, yakni virus asnaman. Jadi kalau hari ini Pak kita vaksin virus COVID, ada yang jauh lebih berbahaya, mesti vaksinasi diri kita. Vaksin diri kita dari keluarga kita, masyarakat kita, yakni sibuknya menyembah selain kepada Allah, berharapnya selain kepada Allah, cintanya selain kepada Allah, takutnya selain kepada Allah, patuhnya selain kepada Allah. Ini penyakit umat yang berbahaya, namanya penyakit asnaman. Semua yang disembah Pak selain Allah, apapun modelnya, apapun bentuknya, itu namanya asnaman. Fanazallu laha akifin. Yang orang-orang musyrik ini luar biasa antusias menyembahnya itu, luar biasa meminta perlindungan, luar biasa meminta berkah. Hari ini Pak, rusaknya otak manusia, terlalu banyak sesembahan, lebih 300. Tuhan banyak sekali dibikin-bikin. Qal Ibrahim menantang dengan tantangan, disuruh berbuka akal pikirannya, akalnya dibuka dengan sebuah pertanyaan, hal yasma'unakum, apakah Tuhan itu bisa mendengar? Istada'un, ketika engkau memanggilnya, maksudnya ketika engkau berdoa. Dalam surah yang lain, ya abati lima ta'budi ma la yasma', ayah mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, wala yubasir, tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'a, dan tidak bisa bermanfaat sedikit pun. Ingat Pak, sejarah manusia membuat ketaatan dan kepatuhan itu bukan hal baru di zaman hari ini. Banyak orang-orang yang sudah tercekik otaknya, terkungkung pikirannya dalam bentuk jumud dan taklid buta. Dan ketahui Pak, penyakit yang paling berbahaya umat, taklid, jumud, tidak berfungsi akalnya secara kritis. Ibrahim Pak alhamdulillah cerdas, menentang zamannya, menentang kebiasaannya, menentang adatnya, menentang kaumnya. Tapi pasti berisiko, pasti berisiko Pak. Ya. Sekarang ini pembentukan opini Pak oleh sebuah pembentukan siapa yang menguasai media Yahudi, pasti kita akan dibentur-benturkan dengan syariat. Sekarang ini mazhab WHO itu mazhab luar biasa.
Orang patuhnya sama WHO hari ini, dunia diberikan fasilitas sehingga semua orang berkepentingan dengan itu kerja secara masif luar biasa menggelorakan penyakit dunia ini. Untuk itu ya sekalian, mari tetap kita sadar untuk kritis berpikir. Pertanyaan Ibrahim, apakah Tuhan itu mendengar? Ini sosok manusia berani, Pak, yang berbeda dengan bapaknya, berbeda dengan kaumnya. Orang menyembah semua patung, menyembah Tuhan ini, menyembah Tuhan ini. Dan patung kita hari ini, Pak, lebih banyak lagi daripada patung dulu. Lalu Ibrahim masih melanjutkan, "Au yanfa'unakum?" Bisakah memberi manfaat sama bapak? Bisakah memberi pertolongan? Au yadurrun? Apakah bisa memberi mudarat? Kan begitu, Pak ya? Kalau ada kematian, kita sering bikin-bikin itu di sekeliling orang mati. Tanya itu, apa yanfa'unakum? Au yadurrun? Kalau kita pasang misalnya, saya biasa Pak ada orang mati kena kelilingi orang matinya. Apa yanfa'un? Au yadurrun? Ada pisau di atasnya, apa yanfa'un? Au yadurrun? Dikasih rokok di sekelilingnya, au yanfa'un? Au yadurrun? Ada pernikahan, suruh angkat kelapa, suruh angkat gola, yanfa'un? Yadurrun? Ya, suruh lempari beras pengantinnya, yanfa'un? Yadurrun? Ya. Acara mapasi Karawa, yanfa'un? Yadurrun? Banyak hari ini Pak, butuh kita penting dihadirkan kembali akal kita difungsikan. Jangan larut. Acara hari ketiga, hari ke-7, 40, 100. Apa yang faun yadurrun? Kalau tidak dikerjakan itu, hampir dalam kehidupan kita Pak, tanya nih, apa bermanfaat? Apa memberi mudarat kalau tidak dikerja? Kritis cara Ibrahim. Kalau jawaban kaumnya, bukan soal itu Ibrahim, bukan soal ada dalil, bukan soal bermanfaat, bukan soal memberi mudarat, bukan itu. Bukan ada manfaatnya, bukan ada mudaratnya, tidak. Cuma bal wajadna, kami sudah temukan, kami sudah dapatkan, kami sudah biasa dapat itu abana, dari nenek moyang kami, bapak kami. Itu sudah dari dulu Ibrahim. Kau belum ada memang begitu. Jangan kau cerewet deh. Kau masih kecil, kau tidak tahu apa-apa. Ikuti saja nenekmu itu. Kamu tidak ada, kau tidak ada nenek. Cocok Mia. Dan seperti ini Pak kita sana. Jangan kau macam-macam. Semua orang begitu juga. Semua orang begitu. Begitu semua juga orang. Itu namanya Pak beragama abah. Itu namanya beragama sistem abah. Dari dulu begitu orang abah. Kenapa masjid ini tidak begini? Dari dulu Ustaz abah. Banyak masjid Pak tidak mau berubah. Ketika dibacakan dalil, disuruh buka pikirannya sendiri, yang terkungkung, yang terbelenggu. Dia bilang ada tompi itu Ustaz Sudirman baru berubah. Abah. Tolong Pak ya, siapa yang suka jual neneknya, itu namanya agama abah, agama nenek moyang. Dalilnya ayahnya Ibrahim, kaumnya Ibrahim, masyarakatnya Ibrahim, bukan akal, bukan dalil, bukan ayat, bukan kebenaran.
bagi mereka satu di dalilnya aba. Dan semua orang begitu. Semua orang begitu. Aba. Coba lihat Pak, mau pengantin hari baik, tanya nenek, aba. Apa yang mesti dilakukan? Tanya nenek, aba. Memperingati hari kematian, tanya nenek, aba. Itu namanya beragama aba. Dikungkung otak kita Pak. Ibrahim dijawab oleh kaumnya, bukan itu. Sudah kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Dan kurang lebih 10 kali begini dalam Al-Quran Pak. Yang penting aba. Dan ini orang paling susah di dakwah yang begini. Susah dia berubah Pak. Karena bilang dari dulu. Saya ingin sampaikan Pak, lebih susah dihadapi yang begini daripada pelaku maksiat. Kalau maksiat, dia sadar ini memang maksiat, dia salah, cuma nafsunya mengatakan sehingga dia kerjakan. Tapi kalau ini tidak, dia anggap benar atas nama nenek moyang. Jadi pelaku-pelaku agama ini cuma menjual satu Pak, jual neneknya. Pokoknya apa yang nak katakan nenek pasti benar, tidak perlu dibantah. Nah, kita mau beragama Pak, gunakan rasio, gunakan dalil.